Halo, selamat datang di episode kedua dari Tukar Tutur. Mungkin di sini teman-teman masa kampus ada yang belum tahu apa itu Tukar Tutur. Jadi saya jelasin singkat aja. Tukar Tutur itu merupakan sebuah podcast dari tim MLWM untuk teman-teman masa kampus. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sabil Mugni dari Farmasi Klinik dan Komunitas 2017 sebagai announcer, dan teman saya. Saya Pocut dari Planologi 2018 sebagai announcer juga. Nah, pada episode kedua kali ini kita bakalan ngapain nih, Pocut? Nah, kita akan ngebahas seputar kisah inspiratifnya Bu Yani, seputar MUA dan juga kebijakan yang ada di dalamnya. Jadi tentunya bakal seru banget nih Kak Sabil, karena kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama ketua MUA kita, yaitu Bu Yani. Baik, pasti seru banget dong, Pocut. Ini kita dong, sudah Kak. kedatangan langsung Bu Yaninya. Selamat siang, Ibu Yani. Selamat siang, Ibu. Siang, Pocut, Sabila, dan Selamat kawan-kawan siang. semua. Bukan kawan-kawan, anak-anak. Siang, Ibu. Gimana Ibu kabarnya baik? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Karena sekarang lagi pandemi ya, pastinya harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, karena sekarang lagi pandemi nih ya, Bu, saya jadi penasaran nih, bagaimana nih aktivitas Bu Yani selama pandemi, karena pastinya sibuk banget ya, Bu? Ya, seperti yang lain-lain, pasti banyak aktivitas dari rumah, ya. Tetapi sekarang karena aktivitasnya seperti Zoom meeting begini, malah kalau menurut saya jadi lebih efisien dan efektif ya. Ya. Hari ini saya ada 4 meeting, ya. Kebayang nggak kalau tidak Zooman? Artinya kan saya harus lari ke sana, lari ke sini ya. Nggak mungkin lah 4 meeting di dalam satu hari, ya. Tapi kalau dengan Zooman begini bisa lebih efektif sih kalau misalkan saya tidak capek. Ini kan saya dari rumah nih, santai-santai aja, bisa minum, ya, bisa makan apa gitu. Jadi tidak merubah banyaknya aktivitas, malah mungkin lebih intensif. Kadang-kadang mereka ngajak malam. Nah, kalau malam saya suka agak keberatan ya, karena siang juga udah padat, masa malam kudu aktivitas lagi ya. Berarti benar sekali ini Bu Yani tetap menjaga produktivitas selama tetap efektif gitu Bu, karena kita menggunakan berbagai platform dan bisa santai di rumah ya Bu. Right. Dan tentunya kita juga tetap harus menjaga imunitas kita semuanya. Iya. Kita boleh aja kali ya Pocut ini. Oke, Kak. Nah, Ibu, begini Bu. Pertama-tama untuk lebih mengenal gitu ya Bu sosok Bu Yani, mungkin Ibu bisa cerita sedikit gambaran mengenai sosok Bu Yani biar nantinya teman-teman masa kampus ini bisa menjadikan sebagai inspirasi gitu Bu. Ibu boleh cerita sedikit tentang gambaran sosok Bu Yani gitu. Oke deh. Jadi ini apa ya? Saya mulai dari cerita pengalaman aja ya. Boleh Bu. Kalau pengalaman pribadi, saya garis besar aja. Saya lahir tahun 1951. Ya, ayah ibumu belum lahir pasti. Ya, nenek kakekmu kali udah lahir. Ya, 1951. Saya besar di Bandung, SD, SMP, SMA, ya ITB di Bandung lah ya. Jadi memang saya ini produk Bandung ya. Kemudian kalau keluarga, saya 11 bersaudara. Kalau zaman dulu kan biasa ya punya anak banyak. Dan saya satu perempuan dari 11 bersaudara. Ya. Jadi ya begitulah. Terus lulus dari ITB, saya bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia masuk di instrumentasi nasional. Karena saya dari elektro ya, saya dari elektro masuk ITB 70, keluar 75, saya langsung ingin kerja. Kebetulan waktu itu LIPI yang pertama menyebarkan kebutuhan tenaga kerja. Karena saya pikir saya senang juga jadi saintis ya. Jadi saya di situ 8 tahun jadi saintis di situ ya. Jadi
Di situ saya banyak belajar ilmu-ilmu baru ya yang di perguruan tinggi atau di ITB saya nggak dapatkan. Tadi kan saya cerita ya, pertama kali saya lihat mini komputer, pertama kali saya dikirim ke luar negeri belajar microprosesor, kenal dengan teman-teman di luar Indonesia, itu menyenangkan sekali buat saya ya. Terus saya 8 tahun di LIPI itu belajar selain ilmu baru juga belajar. Jadi saya betul-betul intensif karena saintis ya kudu bisa nulis paper. Tapi nulis paper itu karena saya dari elektro waktu itu harus ada penelitiannya. Jadi paper itu adalah based on penelitian. Jadi dulu saya ngoprek, ya ngoprek tuh artinya elektronik itu pakai apa solder dan lain-lain. Itu saya benar-benar tukang insinyur lah, ya. Zaman dulu kan benar, zaman dulu kan belum ada laptop, ya. Jadi kalau alat apa dan lain-lain ya pakai apa, pakai solder, terus pakai osiloskop, pakai apa, benar-benar iya tukang insinyur kalau menurut saya sih. Nah, setelah saya kenal komputer, microkomputer, baru saya belajar software, ya. Nah, saya rasanya berterima kasih pada LIPI ini ya, karena memberikan kesempatan saya untuk belajar ilmu komputer dari basic, ya. Jadi saya mengerti betul cara hardware, kerja hardware komputer, bagaimana machine language dan lain-lain. Kalau sekarang kan laptop ya oke lah, laptop ya kita sangat easy ya, jadi tidak terlalu sulit kita untuk menggunakan komputer. Tapi kalau dari tahun 70 sampai sekarang 2020 atau mulai kerja aja 75 sampai 2020, itu saya mengalami itu revolusi dari komponen elektronika. Ya, saya mengalami komputer yang desktop, yang XT, yang gede banget. Ya, itu mungkin tahun berapa ya? 78, 79 ya. Itu floppy disknya itu masih besar ya, sebesar ini. Ya, satu begini itu hanya untuk satu lembar surat. Jadi kalau saya masukkan ya, saya ngetik gitu ya, nanti memory full, tung. Wah, ada pakai tung dulu tuh. Jadi saya keluarin, ganti baru. Jadi waktu itu yang namanya floppy disk saya tuh banyak sekali, karena itu muatnya hanya satu lembar. Nah, teknologi apa yang membuat revolusi dari komputer ini adalah pembuatan banyaknya komponen utama dari microprocessor atau central processing unit, itu transistor di dalam satu chip. Jadi itu sebetulnya merambah ke kimia, fisika, ya, bagaimana membuat komponen elektronika itu lebih padat, lebih kecil dan lebih pinter. Ya, kalau sekarang saya nggak ngikutin lagi lah. Nah, jadi dari desktop terus jadi mini komputer dan lain-lain sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini, laptop kan udah jadi kebutuhan mahasiswa ya. Nah, jadi kalau perjalanan pekerjaan secara keilmuan ya, saya sampai di LIPI ya. Nah, kenapa saya keluar dari LIPI? Ya, ini bukan problem dong. LIPI-nya tuh dari Bandung pindah ke Serpong, Puspiptek, Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keren, itu tahun ya 79-80. Saya ikut pindah dan saya ikut membuat laboratorium instrumentasi elektronik. Itu pakai sponsornya dari Jerman, ya, dari TÜV Rheinland. Jadi saya punya kesempatan bolak-balik Jerman tuh. Wah, saya seneng banget. Saya serasa paling pinter di dunia deh. Ya di sana. Wah, bayangin aja tahun berapa ya saya bolak-balik ke sana. Ya akhir 70-an lah ya. Nah, setelah labnya jadi dan lain-lain di Serpong, sedangkan family saya di Bandung
ya, family jauh dari keluarga. Saya mungkin bukan perempuan yang cukup rela gitu pisah dari keluarga. Jadi saya keluar dari dari LIPI ini udah 8 tahun. Kalau saya terus kayaknya saya jadi profesor di LIPI. Terus saya masuk ITB. Saya sempat masuk ITB jadi dosen. Ya. Jadi dosen, terus di ITB. Terus waktu itu suami saya pindah ke Surabaya. Saya pindah ke Surabaya, dosen di ITS. Kemudian masuk lagi Bandung. Nah, baru saya jadi buka usaha. Ya, karena saya elektro, saya buka kursus komputer tahun 90. Waktu itu hebat banget kursus komputer ya. Pokoknya keren lah. Sampai tahun 93 saya diajak mendirikan perusahaan modal Ventura ya oleh grup Medco. Nah, saya baru masuk grup Medco. Ya. Sampai saya masuk Jakarta tahun 98 pada saat krisis ekonomi. Sampai sekarang. Jadi sekarang saya di grup Medco dari tahun 98, 2000 sampai 2020. Sekarang ini sudah banyak anak muda, jadi saya tidak operasional lagi, bukan direksi lagi. Saya sekarang sudah menjabat komisaris di grup Medco. Itu aja. Banget ya perjalanan Bu Yani gitu, dari udah di LIPI, pernah jadi dosen, pernah ngerintis usaha juga, emang bener-bener keren gitu. Iya bener banget Kak. Apalagi tadi ya Bu Yani juga sempat sampai berhenti ya Bu yang dari Jerman itu dan akhirnya menjadi dosen gitu di ITB, di ITS gitu. Cukup panjang ya Kak perjalanan Bu Yani. Iya, menyenangkan. Oke Bu. Nah Bu, jadi kan kita udah sedikit mengenal ya Bu sosok Bu Yani sendiri yang sekiranya menjadi inspirasi bagi kita. Nah, saya jadi pengen nanya lebih lanjut nih Bu. Ini masih mengenai Ibu, tapi dalam konteks MWA. Kalau dari yang kita tahu ya Bu, Ibu kan sudah pernah menjadi ketua MWA ya Bu di periode sebelumnya, yang periode sebelum Bu Betty. Kemudian Ibu juga sempat menjadi anggota kehormatan juga pada saat itu, dan saat ini Ibu kembali lagi menjadi ketua MWA. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya apa sih Bu yang sekiranya menjadi latar belakang Ibu sehingga Ibu tergerak kembali gitu Bu untuk kembali ke ITB melalui MWA ini Bu? Oke, jadi saya kan balik ke Bandung tuh tahun 8. Dari Surabaya tuh tahun berapa ya? 90 ya. Kan saya juga sempat jadi dosen ITB. Ya. Jadi saya memang sama ITB itu cinta banget ya. Jadi walaupun saya bekerja di luar ya, saya tetap selalu berhubungan dengan aktivitas di ITB. Apalagi banyak sekali teman-teman saya yang menjadi dosen di ITB. Ya, yang seangkatan saya, angkatan 70-an nih, kan banyak banget. Jadi dari semua jurusan itu saya hampir kenal semua dosen di ITB yang angkatan 70-an. Kenapa? Karena waktu saya mahasiswa itu ada wajib latih mahasiswa, di mana semua jurusan ini jadi satu, ya, di blend gitu. Jadi saya hampir kena itu 2 tahun gitu wajib latih mahasiswa, ya. Setiap hari Sabtu baris berbaris apa, saya pegang senjata dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya itu menyenangkan sekali ya, dan saya kenal. Jangan salah, saya waktu Walawa itu jadi komandan kompi perempuan. Walaupun saya pendek, tapi suaranya lantang lah, keras. Kalau suruh mimpin kompi, oke juga lah. Oke, saya teruskan ya. Jadi karena memang saya sangat ingin membantu ITB, ingin membesarkan ITB. Setelah saya jadi alumni, saya punya kewajiban ya untuk payback to ITB. Karena waktu saya kuliah itu kan saya itu merasa dibantu banget gitu oleh ITB. Ya, kalau tidak masuk ITB, saya mungkin tidak akan seperti ini. Nah, jadi saya merasa ada sesuatu yang harus saya kembalikan pada ITB semampu saya. Ya, jadi setelah saya dalam posisi tertentu, tentunya saya banyak sekali memberikan support ya, baik itu pada para mahasiswa misalnya yang akan keluar negeri ya,
atau misalnya event ini, event itu dan lain-lain, atau misalnya para dosen juga demikian ya, banyak yang saya support. Nah, sampai apa ya, akhirnya bukan akhirnya dong, saya sering mengadakan event-event di ITB ya. Jadi saya tergerak aja dengan para alumni. Misalnya waktu itu saya belum jadi anggota MWA ya, mungkin sejak tahun 2000-an tuh saya udah bikin event lebih ke entrepreneurship. Karena saya pernah bekerja atau merintis Sarana Jabar Ventura, itu adalah perusahaan modal Ventura yang memberikan modal bagi usaha-usaha kecil dan usaha baru. Ya, waktu itu saya datang ke ITB itu untuk ceramah tentang itu. Jadi udah bukan elektro lagi waktu itu. Saya ceramahnya modal Ventura. Ya, karena saya waktu itu ingin, kenapa sih nggak ada Bill Gates dari ITB? Gitu kan? Dia kan waktu itu kan Bill Gates lagi seru-serunya. Jadi saya nyari Bill Gates dari ITB. Nah, jadi saya bekerja sama dengan ya ginilah mahasiswa-mahasiswa pada tahun itu ya, dikumpulkan, saya bicara. Akhirnya adalah beberapa yang memang ingin merintis usaha. Jadi begitu lulus itu dia langsung datang pada saya, Bu, saya bikin usaha. Apa usaha kamu? Kebanyakan ya IT lah, ya, bikin apa waktu itu kan hubungannya dengan internet dan lain-lain. Ya, sampai sekarang juga ada yang berhasil, ada yang ya berubah dengan bentuk yang lain ya. Nah, jadi itu sedikit background kenapa saya dekat dengan ITB. Nah, karena mungkin saya bolak-balik ke ITB ya, sehingga apa ya, para sivitas akademika ITB melihat kalau saya ini memang dedikasi untuk ITB. Oleh karena itu pada saat pemilihan anggota Majelis Wali Amanat yang pertama, itu saya masuk. Jadi saya diminta, waktu itu yang meminta ke saya pasti para profesor lah ya, anggota Senat, datang ke kantor saya. Beliau meminta saya jadi anggota MBA. Ya iyalah, saya merasa jadi terhormat sekali kan jadi anggota MBA. Jadi waktu itu anggota MBA periode 2000 berapa ya, saya lupa, 2009 ya segitulah, 2009-2010. Begitu saya masuk anggota MBA ITB, saya jadi lebih punya apa ya, kewajiban moral ya untuk lebih meningkatkan apa yang dibutuhkan oleh ITB ya. Jadi saat itu saya melihat, karena saya dari perusahaan ya, saya melihat laporan keuangan ITB itu disclaimer. Disclaimer itu artinya tidak bisa diaudit, alias enggak karu-karuan. Nah, jadi bagaimana alumni atau pihak lain mau memberikan supportnya pada ITB kalau laporan keuangannya tidak baik, tidak bisa diaudit, artinya amburadul. Nah, jadi saat itu rektornya dari Pak Joko ke Pak Ahmaloka ya. Jadi saya sodorkan, saya bilang saya mau bantu ITB dengan meng-hire konsultan untuk membetulkan laporan keuangan ITB. Dan itu diterima oleh ITB. Ya, jadi itu benar-benar support dari saya aja, sponsor, karena saya pikir apa sih saya jadi anggota MBA kalau saya nggak ada yang saya berikan kepada ITB yang saya bisa, buat apa? Cuma buat mejeng gitu, anggota MBA difoto trek-trek, ya enggak lah ya. Nah, jadi itu konsultan itu kebetulan namanya Prastio, itu angkatan 70 juga. Karena saya tahu Prastio itu bekerja di Pricewaterhouse. Ya, inilah ya, inline lah ya, Pricewaterhouse. Jadi 2 tahun timnya Prastio itu dengan timnya membetulkan laporan keuangan ITB. Alhamdulillah dalam 2 tahun itu jadi baik, jadi bisa diaudit. Nah, setelah itu sampai sekarang laporan keuangan ITB selalu apa ya, bisa dipertanggungjawabkan alias wajar tanpa pengecualian. Jadi udah bener lah. Itu para konsultan itu ya sampai kerja di ITB di Taman Sari. Ya, jadi
rektorat menyediakan suatu ruangan untuk para konsultan. Itu anggotanya ada berapa ya? 5-6 orang. Ke Ganesha nurturing para tendik. Ya, tendik tahu kan tendik ya? Ya. Tendik itu adminnya di ITB lah. Ya, kan yang bikin laporan keuangan apa buku, ya saya juga nggak gitu ngerti akuntansi ya. Tapi itu diajari, tendik-tendik itu diajari. Jadi saya alhamdulillah bisa memberikan sesuatu kepada ITB. Nah, pada tahun 2010 saya mikir lagi nih, selain laporan keuangan nih apa yang bisa saya berikan pada ITB. Saya lihat, aduh kampus ITB ini kok sesak banget dibandingkan dengan saat saya kuliah dulu. Tahun 70 itu mahasiswanya seluruh ITB nggak lebih dari 10.000, 7.000 kali. Ya. Elektroni masuk cuma berapa orang sih? 60 orang. Ya. Kalau sekarang kan elektro ratusan ya. Nah, jadi memang beda sekali. Jadi tahun 70 6 ribuan, 7 ribuan. Nah, saat itu udah 20 ribuan. Sedangkan kampus Ganesha itu cuma 25 hektar. 25 hektar dipakai mahasiswa 20 ribuan, profesor dosen 1000-an, tendik 1000-an juga. Jadi udah penuh sak. Nah, pada saat MBA yang pertama itu waktu itu gubernurnya Pak Aher ya, Pak Aher ya. Beliau itu menginformasikan bahwa ada 3.000 hektar di sekitar jalan tol ya Bandung Jakarta tuh kilometer 103-an tuh sampai itu akan dialihfungsikan. Jadi dari kebun teh PTP 8 ya. Terus komentarnya Pak Gubernur waktu saya mengatakan, aduh ini ITB ini kampusnya udah penuh sesak. Coba dong Pak Gubernur carikan deh lokasi untuk kampus ITB yang baru. Saya bilang, masa ITB kalah sama UI udah 350 hektar. Unfat, nah Unfat nih tetangga kita 250 hektar. Ada lagi yang paling gede Unsri, itu Universitas Sriwijaya 720 hektar. Ya. USU aja tuh USU itu 300 hektaran. Itu kampus baru dapat dari PTP Kelapa Sawit. Ya. Jadi kalau dijabar dari PTP orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Unhas juga luas banget tuh, Unhas. Ya, saya tuh kalau jalan ke kampus tuh ke kampus orang lain, nomor 1 tuh yang saya muter tuh luas kampusnya berapa. Karena saya iri gitu. Kenapa ITB kok kecil banget gitu? Padahal kan mahasiswa-mahasiswanya pinter-pinter banget gitu loh. Aduh. Nah, oke ya. Jadi obsesi saya waktu itu adalah laporan keuangan udah berhasil ya. Kampus baru ITB yang luas. Di mana nanti di sana itu kita bisa leluasa dan green campus ya, tidak penuh sesak seperti sekarang ini. Kebun teh fine, kebun tehnya kita pelihara, tapi ada gedung-gedung kampus. Waktu itu saya sampai dengan teman-teman dosen ITB ya, itu pergi kita cari di mana kampus yang ada kebun tehnya. Tahu nggak kita studi bandingnya kemana? Ke Zhejiang University. Zhejiang University. Cari tuh di Google Zhejiang. Wah, itu kebun teh. Cina kan kebun tehnya luar biasa kan. Wah, kampusnya saya ngiri banget. Kampusnya. Jadi di dalam kampus tuh nggak ada mobil. Semua pakai sepeda atau kayak golf cart gitu. Ya. Jadi mahasiswanya tuh kayaknya happy banget gitu. Ya sekarang Sabila sama Putut happy ya, tapi kayaknya mereka lebih happy. Ya, itu fasilitas olahraganya. Wah, jangan ditanyalah, itu kolam renang Olimpiade size ya. Belum lagi untuk gym, karena di sana kan 4 musim. Jadi pasti ada outdoornya, ada indoornya ya. Untuk urusan mahasiswanya itu satu gedung sendiri. Ya, jadi untuk
aktivitas mahasiswanya, belum lagi kantinnya, belum lagi ini shopping shopping ini ya, apa namanya, aksesoris Zhejiang. Ya, itu kan untuk turis. Jadi saya sama grup dosen ITB ke sana kayak turis kan, tapi sebelumnya kita sudah komunikasi. Jadi kita keliling tempat kuliahnya, laboratoriumnya dan lain-lain. Aduh, rasanya mimpi gitu, bisakah ITB seperti ini? Jadi saya makin terobsesi ya. Jadi sekarang saya balik lagi ke Indonesia, waktu itu makin menggebu-gebu lagi. Sampai saya selesai masa jabatan MBA yang pertama. Ya, saya selesai, ya udah, saya bilang saya sudah menyumbangkan laporan keuangan. Kalau Walini silahkan dilanjutkan. Oh, namanya Walini ya, yang saya fight untuk kampus ITB yang baru itu Walini namanya. Itu di apa namanya ya, Afdeling Panglejar itu kurang lebih 1.000 hektar. Saya pikir jangan ragu-ragu, minta aja 1.000 hektar. Kalau nanti didiskon kan 500, 300 juga oke. Kalau saya minta 300 sekarang, nanti dikasihnya 50 hektar. Biasa toh, itu kan ilmu pedagang kan begitu kan. Nah, minta yang tinggi dong ya. Nanti kalau diskon, itu memang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya udah, saya selesai jadi anggota MBA, ketua MBA, tapi saya tetap intensif dengan ITB karena saya punya banyak teman di ITB ya. Kemudian saya diminta jadi advisor di sekolah SITH, di sekolah teknik elektro, di mana-mana lah. Jadi advisor. Jadi bukan MBA di pusat, tapi di level fakultas. Nah, kemudian ada pemilihan lagi MBA yang kedua, saya ditelepon lagi, ya, ditelepon lagi. Terus Bu Yani bersedia nggak? Ya, tapi saya sudah tua. Saya bilang sekarang saya nggak semuda dulu. Nggak apa-apa Bu, MBA kan nggak ada umurnya kata gitu. Oke deh, saya bilang. Insya Allah saya masih bisa membaktikan apa yang saya bisa untuk ITB. Nah, udah saya stop sampai sekarang saya ketemu sama ini mahasiswa-mahasiswi masa depan pemimpin Indonesia ini. Oke, silakan. Berarti ini ya Bu, latar yang melatar belakangi Ibu kembali ke ITB itu karena didasari dari rasa cinta Ibu terhadap ITB gitu ya Bu? Iya, dan mungkin teman-teman ITB merasakan saya bisa berkontribusi itu aja. Wah, iya. Dan tadi juga mungkin Ibu sempat mention ya kalau misalnya Ibu merasa juga terbantu dulunya karena di ITB dan Ibu merasa perlu ada sesuatu nih ya Bu yang perlu Ibu berikan di ITB. Iya, makanya nanti kalian kalau jadi alumni kudu begitu. Iya, perlu support terhadap ITB gitu ya Bu. Iya. Oke, apalagi? Nah, ini ngomong-ngomong nih bukan Ibu sudah cukup lama berkecimpung di organisasi MBA ini, sudah cukup lama banget ya Bu kalau bisa dibilang. Nah, saya jadi penasaran nih Bu, gimana sih Ibu gitu mendefinisikan atau mengartikan organisasi MBA ini? Oh, Majelis Wali Amanat ini kan sebetulnya harus majelis yang sangat bijaksana. Ya, namanya aja Majelis Wali Amanat ya. Kalau di peraturan itu kan pimpinan tertinggi ya. Tetapi kalau di dalam organisasi MBA itu tidak operasional ya. Jadi MBA itu mendelegasikan masalah akademis ke Senat Akademik ya, dan operasional hari-hari ITB itu kepada rektorat. Jadi rektorat, Senat Akademik, MBA ini memang harus selalu komunikasi. Ya, kalau dulu MBA yang pertama itu ada namanya Majelis Guru Besar. Ya, sekarang juga ada, tapi namanya Forum Guru Besar. Itu juga kita selalu komunikasi. Jadi Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, rektorat dan Forum Guru Besar. Ya, jadi MBA itu membuat, misalnya bukan membuat dong, harus melihat rencana strategis ITB ke depan. Jadi pokoknya yang strategik aja, yang strategik.
ya. Tapi kalau yang operasional akademis itu senat akademik. Kalau yang operasional hari-hari memimpin para dekan, mahasiswa, itu adalah urusannya rektorat. Dan anggaran ya, kita concern banget sama anggaran. Jadi rektorat mempresentasikan nih anggaran ITB sekian dari sini. Nah, tentunya ITB ini kalau lihat dari anggaran dari pemerintah itu kurang, ya. Oleh karena itu ada dari mahasiswa. Tapi walaupun begitu juga masih kurang juga, ya. Oleh karena itu ada bukan subsidi dong, ada support dari pihak-pihak yang lain. Oleh karena itu, kenapa saya di dalam MBA kali ini sangat meminta alumni untuk support ITB melalui endowment fund, ya. Karena endowment fund ini adalah dana lestari yang tidak boleh diganggu-gugat, yield-nya aja yang dipakai. Yield-nya itu untuk apa sih? Selain untuk beasiswa, kalau beasiswa tuh banyak sekali ya sekarang, ada bidik misi, alumni juga masing-masing ngasih beasiswa, ya. Jadi itu sebetulnya beasiswa tuh banyak sekali, asal tahu komunikasinya kemana, ya. Selain beasiswa, juga saya concern pada kesejahteraan para dosen, terutama dosen muda ya yang baru direkrut ya, dengan dosen yang sudah pensiun. Itu saya concern sekali. Ya, jadi ITB akan sejahtera atau mengajarnya akan baik kalau para dosen itu sejahtera juga. Sekolah manapun saya yakin begitulah, tidak hanya ITB. Ya, kan ini adik-adik nih atau para mahasiswa-mahasiswa ini lihat sendiri ya bagaimana sekolah-sekolah yang lain. Kalau para dosennya atau para gurunya sejahtera, pasti mengajarnya juga akan lebih baik daripada urusan perut di rumah belum belum terakomodasi. Ya, oke, lanjutkan segitu dulu deh. Iya. Berarti ini Kak Sabil, Bu Yani sendiri ini lebih menekankan MUA ini kepada organisasi yang sangat bijak gitu ya? Berarti. Iya dong. Kita nih namanya juga Majelis Wali Amanah tuh pimpinan tertinggi kudu bijak dong. Ya, jadi kita concern anggaran, kita berusaha cari dana, karena kayak saya gini, saya kan bukan profesor, ya. Mana saya berani membimbing Sabila atau membimbing Pocut ya? Kan saya nggak ada kemampuan itu. Tapi mungkin saya punya kemampuan networking yang lebih luas di luar. Gitu. Oke. Nah, Bu, kalau boleh cerita sedikit ya, Bu. Ini saya tahu sekilas sih, Bu, dari Kak Canggi. Mohon dikoreksi ya, Bu, kalau misalnya salah. Jadi, dari yang saya tahu, Bu Yani ini adalah sosok yang sangat disiplin gitu, Bu. Tadi juga Ibu datang tepat waktu. Terus juga Ibu nih seorang penengah yang baik gitu. Intinya Ibu cukup baiklah dalam berjejaring. Nah, yang membuat saya penasaran adalah dengan tipikal individu yang seperti itu, bagaimana sih, Bu, kepemimpinan Ibu, gaya memimpin Ibu di MWA sendiri? Mungkin boleh diceritain sedikit, Bu? Kalau leader itu, kalau pemimpin itu unik ya. Semua pemimpin ada strength-nya, ada weakness-nya. Ya. Kalau saya ini lulus tahun 75 langsung bekerja, artinya kan saya pengalaman kerja udah hampir berapa ya? 45 tahun kali ya, benar nggak? Dari tahun 75 sampai 2021 ya. Ya, 45 tahun. Jadi saya pernah memimpin beragam karyawan, beragam bisnis, beragam kegiatan ya. Jadi itu yang membuat saya lebih hati-hati ya dalam memimpin suatu organisasi. Ya, termasuk MBA ini. MBA ini kan klimaks nih buat saya ya. Saya kan tahun ini udah 70 tahun. Ya, udah deh gitu ya. Habis ini saya jadi instruktur pilates aja atau instruktur yoga ya. Kamu ketawa, kamu kok serius amat sih? Coba jangan serius-serius. Jadi kembali lagi masalah leadership ya. Leadership itu tentunya perlu proses ya. Pertama kali saya di LIPI disuruh memimpin
kepala laboratorium elektronika, ya. Anak buah saya ada engineer, ada STM, berbagai lapis lah, ya. Nah, di situ saya merasa itu tidak hanya hal teknis yang harus saya kuasai, tapi yang non teknis juga. Bagaimana saya sebagai seorang leader saat itu harus bisa menentukan visi ke depan, ya. Ini laboratorium ini mau dibawa kemana sih, ya? Proyek-proyek apa yang akan kita kerjakan? Bagaimana mendevelop SDM itu, ya kan? Kalau kita proyek mau berhasil, SDM-nya juga kudu keren dulu dong, ya. SDM-nya nggak bisa apa-apa, proyek sebagus apapun, uang ada, nggak akan bisa tercapai dengan baik. Jadi kalau leader itu menurut saya yang pertama itu lihat anak buah kita ini SDM-nya mumpuni nggak sih? Itu kalau dalam perusahaan. Tapi kalau MBA lain dong. Kalau MBA itu sifatnya kita ini bukan atasan bawahan, bukan. Kita ini kolegial, ya. Karena semuanya sudah jadi, semuanya tuh sudah punya kemampuan. Jadi sekarang pandai-pandainya kita aja mensinergikan kelebihan-kelebihan dari para anggota MBA yang keren-keren ini. Termasuk Mas Canggih ya. Mas Canggih ini dipilih dari mahasiswa, pasti canggih lah, namanya juga canggih. Ya, jadi saya yakin beliau-beliau yang ada di anggota MBA itu punya kelebihan. Nah, sekarang saya sebetulnya bekerjanya enak karena anggota MBA itu yang punya kelebihan-kelebihan. Saya hanya tinggal banyak mendengarkan, kemudian musyawarah memutuskan. Jadi yang namanya leadership bijaksana itu sebelum kita memutuskan itu harus banyak mendengar. Ya, Mas Canggih tahu kan bagaimana saya memimpin MBA ini sebelum sidang pleno pasti saya ada rapat-rapat terbatas. Maksudnya apa? Supaya kita lebih cair, ya. Kita tidak adu argumen di forum yang resmi. Kalau mau adu argumen di luar yang resmi. Sama nih mahasiswa juga kan sebetulnya cikal bakal nih suatu saat nanti masuk lapangan kerja. Ya, jadi kalau istilahnya sesuai dengan level kita di mana ya, itu komunikasi komunikasi atau kemampuan social communication itu penting banget. Jadi nih adik-adik nih ya, selama mahasiswa, please seringlah berkomunikasi satu sama lain. Karena secara tidak langsung kita belajar menghadapi orang. Apa saya pernah tidak berhasil? Sering. Apalagi waktu saya muda. Aduh, kenapa begini? Oh iya, saya ini kurang begini, tapi kudu evaluasi diri. Ya, sekarang misalnya berantem nih, ya, Mas Canggih berantem sama Mas Kukuh misalnya karena beda pendapat, berantemlah, tapi berantemnya maksud saya adu argumen ya. Di luar rapat sok berantem. Ya, di coffee shop apa dan lain-lain. Tapi begitu di forum resmi kita sudah bisa membuat suatu keputusan yang baik. Ya, itu aja yang biasanya yang saya lakukan. Jadi saya menganggap anggota saya ini atau misalnya anak buah di perusahaan itu lebih ke kita ini harus transparan, harus sinergi, berikan yang baik-baik, yang kelebihan-kelebihannya, kekurangan-kekurangannya, kalau bisa kita upgrade, ya. Kalau nggak bisa kita akui. Jadi yang namanya profesional nih ya, nanti kan nih kalian nih kan bakal jadi profesional entah di mana, mau akademis, mau jadi politisi, mau jadi dosen, mau jadi pengusaha, ya itu pasti kita kan punya strength and weakness. Nah, strength and weakness ini pasti akan berubah dengan pengalaman dan training atau sekolah yang kita peroleh selanjutnya. Jadi itu penting nih. Keluar dari ITB tidak berarti selesai sekolah, enggak, ya. Saya belajar terus, ya. Belajar itu bisa formal, bisa non formal. Saya sampai belajar MBA karena saya mau terjun ke bisnis. Sebenarnya saya nggak punya ilmu bisnis gimana?
ilmu mikroprosesor saya tahu, ilmu bisnis. Nah, sampai saya belajar sedikit psikologi. Karena kalau anak buah banyak ya, kan kita harus ngerti ya. Lebih gampang dengan komputer 24 jam. Komputer mah nggak akan marah. Ya, matiin aja gitu kalau kita capek. Tapi kalau ngadepin orang, kan ada emosi, ada kebutuhan, ada apa, ribet lah. Tapi kita sebagai pemimpin ya harus juga mempelajari itu. Ya, walaupun mungkin beda-beda ininya levelnya. Ya. Jadi kalau saya bicara leadership itu aja barangkali. Dan karena saya perempuan ya, saya mungkin lebih kayak family gitu ya. Kayak family. Ya, jadi saya yakin kalau hubungan kita baik, hubungan pekerjaan juga akan lebih baik lagi. Ya Mas Canggih ya? Tuh ngangguk-ngangguk tuh walaupun saya nggak lihat ya. Oke, silakan. Ya, baik Bu. Kalau yang saya tahu gitu ya Bu, kalau misalkan dalam suatu organisasi ini tuh pasti dibutuhkan suatu fondasi yang kokoh agar si organisasi itu berjalan dengan lancar. Nah, mungkin salah satu contohnya bisa dengan cara mendekatkan anggotanya yang tadi sudah Ibu singgung mungkin sebelumnya. Hilang? Maaf Bu, mungkin Kak Sabilanya jaringannya mungkin bermasalah ya Bu. Oke. Iya. Jadi mungkin tadi saya coba lanjutin aja Bu. Jadi sebenarnya yang dimaksud sama Kak Sabila ini, tadi kan mungkin Ibu sempat singgung juga ya Bu, gimana kita harus tetap mendekatkan diri kepada anggota kita, dan kita juga harus, mungkin istilahnya bonding gitu ya Bu, kalau misalnya bahasa zaman sekarang gitu. Benar-benar Nah, bonding. Kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih Bu cara Ibu mendekatkan diri Ibu ini ke masing-masing anggota yang ada di MWA Bu? Oh gitu ya. Ya kita sering ketemu kalau dulu sebelum COVID ya makan bareng kayak gitu kan ya. Ngupi-ngupi kayak di mana gitu. Itu kan acara yang tidak formal tapi sebetulnya bisa mendekatkan komunikasi sosial kita. Gitu aja, sama lah mahasiswa juga gitu. Kalau mahasiswa Cooper kan sayang ya kalau mahasiswa tuh saya nih waktu mahasiswa nih ya, saya cerita ya, tidak pernah diam. Ya, saya ikut panitia-panitia. Ya, mau itu panitia himpunan, pameran ini, pameran itu saya ikut, pameran elektroteknik saya ikut. Olahraga Ganesha Interversity saya ikut. Pokoknya yang non akademis itu saya banyak sekali yang saya ikuti. Terus saya ikut organisasi di luar ITB. Jadi organisasi ekstra. Waktu itu saya ikut perhimpunan mahasiswa Bandung saat itu tuh lagi ngetren. Jadi teman saya itu banyak sekali. Tidak hanya di ITB, tapi di luar ITB juga saya kenal. Nah, itu sangat menguntungkan bagi saya sekarang. Jadi kalau saya mau perlu lawyer, perlu apa, saya kan punya teman di orang hukum Unpad, UI gitu. Jadi itu perlu banget lah kita menjaring memelihara ya. Kalau networking itu, kalau menurut saya itu kudu diupayakan. Nggak mungkin dia akan datang sendiri. Dan saya kembali lagi ke seorang leader, itu networkingnya harus luas, ya, dan harus nggak boleh kita boleh berambisi, ya, tapi dengan cara yang sophisticated. Itu aja, ya. Apa tadi Pocut pertanyaannya? Saya sampai lupa karena saya ngablak terus. Iya, lebih ke gimana cara Ibu bonding dengan anggota-anggota Ibu nih Bu? Selama ya itu. Saya pikir itu. Jadi saya banyak mengundang mereka, ya, baik itu makan atau apa. Cuma karena sekarang COVID ya, jadi terbatas ya. Paling undang Zooman begini aja. Ya, kayak sekarang nih. Saya Zooman nih dengan para mahasiswa-mahasiswa ITB. Ini buat saya menyenangkan karena saya bisa mendengarkan apa sih mahasiswa-mahasiswa ITB sekarang ini seperti apa. Kalau saya lihat dari sosoknya Sabila, sosoknya Pocut, wah, saya sih optimis ITB ini alumninya ya. Kan bentar lagi jadi alumni kan.
tetap luar biasa lah ya. Jadi orang bilang ya ITB rankingnya jelek apa, don't worry ya. Karena orang tuh melihat ranking itu beda antara universitas dan institut teknologi. Beda. Jadi saya sih tidak kecil hati ya Mas Tanggi ya. Kan di MBA kan sering kan, wah ini ranking. Lah, yang penting kita kerja aja yang benar ya. Kalau nggak mau masuk ITB nggak apa-apa kan, silakan aja ke universitas lain ya. Wong yang mau masuk ITB ini banyak banget. Ini jangan direkord yang ini ya, Mas Tanggi ya. Potong ini ya, nanti saya bisa dimarahin tuh. Kita tetap harus menjaga ITB itu ranking tinggi ya, tetapi kita jangan kecil hati. Itu aja sebetulnya. Ya, sebetulnya ranking tinggi itu apa sih? Kalau para alumninya keren-keren, kan kelihatan itu hasil dari ITB. Ya enggak? Apakah yang keren-keren alumninya ini sudah jadi penilaian rankingan ITB? Itu aja pertanyaan saya. Oke, nulis paper dan lain-lain fine. Hebat. Lihat tuh yang jembatan melengkung di Jakarta. Siapa namanya? Bu siapa? Ardila ya. Kamu mengikuti nggak? Itu yang desain kan sipil ITB angkatan berapa? Ya, itu ibu-ibu hebat. Itu di dunia baru ada satu. Itu kan prestasi ITB. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau sekolah di ITB. Kalau ITB rankingnya jelek, nggak mungkin menghasilkan yang alumni yang keren-keren. Ya, banyak kok alumni hebat ini. Jadi itu yang harus jadi kriteria. Jadi sekarang nih mahasiswa-mahasiswi, do your best selama di ITB ini. Ya, jangan sering mengeluh. Kalau sering mengeluh, kita nggak ada waktu untuk mengupgrade diri sendiri. Ya, yang namanya kesulitan atau kesusahan itu proses selamanya ada. Sekarang bagaimana kita menghadapi kesulitan itu? Misalnya, wah ITB ini mahal apa dan lain-lain. Beasiswa banyak, ya tinggal tahu aja kemana, ya. Jadi saya banyak tuh masih beasiswa mahasiswa, tapi kudu datang dong, ya nggak? Kalau nggak datang kan saya nggak tahu. Ya, jadi sampaikan sama para mahasiswa ITB, pergunakan walaupun kita dalam hal ini tidak tetap muka ya, tetap muka fisik ya, tapi dengan Zoom-an seperti ini kan bisa. Jadi saya hargai sekali pertemuan seperti ini ya, karena saya tuh memang senang kalau bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswi, karena saya yakin walaupun mungkin gap kita secara usia beda banget, tapi ada hal-hal yang universal yang bisa saya berikan ya kepada mahasiswa-mahasiswi. Tapi ada teknologi baru yang saya juga harus belajar dari mahasiswa-mahasiswi yang sekarang, kayak istilah-istilah baru dan lain-lain. Sekarang saya kalau mau shopping ya di mana, beli ini beli itu, kan saya minta anak saya. Ya, saya kalau diajarin bisa cuma lama kali ya. Kan lebih baik saya panggil anak saya aja, ibu mau beli ini, dia langsung dapat gitu. Atau minta sekretaris saya, saya kan udah punya sekretaris. Ya, oke, terusin. Nah, sebagai seorang pemimpin ya Bu, pastinya pengen kan kalau misalkan organisasi yang dipimpinnya itu sukses dan juga belajar berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, kira-kira nih seorang Bu Yani gitu ya, memandang kesuksesan MO ini ketika seperti apa? MBA sukses ya. Saya pikir MBA itu melihat apa yang bisa diberikan pada ITB. Kalau misalnya pada saat MBA saya yang pertama, ya itu saya senang karena selain lancar-lancar saja, juga MBA yang laporan keuangan itu adalah hasil dari MBA. Jadi ada sesuatu lah yang diberikan, tidak hanya ya gone with the wind. Ya. Nah sekarang saya lagi mengusahakan lagi yang
belum saya sempat goals di MBA yang pertama adalah kampus besar ITB yang Walini itu. Ya, itu saya minta pada Bu Rektor please ini lanjutkan. Saya pikir ini mumpung ini kan 2021, dulu bayangan saya 2020 100 tahun ITB punya kampus besar. Nah, Bu Rektor saat ini dengan grupnya sedang mengusahakan kembali, ya. Jadi person in charge-nya itu adalah Bu Ririn Kartijo, tahu ya Bu Ririn Kartijo ya? Kalau yang di arsitek pasti kenal lah, ya. Jadi beliau itu yang sekarang sedang melanjutkan ya yang Walini ini. Jadi sebetulnya sih kalau MBA kan dia prinsipnya mengawasi, ya, mengawasi jalannya ITB, rektorat dan lain-lain. Tugasnya itu setiap tahun dia harus mendengarkan pertanggunganjawab, baik itu dari rektorat atau dari senat akademik. Jadi seperti halnya di perusahaan itu kan ada shareholders, ada komisaris, ada dewan direksi, ada para operasional pelaksana. Ya, kalau shareholders kan mendelegasikan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris mengawasi dewan direksi yang menjalankan perusahaan. Tetapi setiap tahun dia harus lapor kepada komisaris, kepada shareholders, bagaimana performance dari perusahaan tersebut. ITB juga sama demikian, ya. MEA ini kan delegasi atau bukan wakil dari shareholders. Oleh karena itu di MEA itu kan ada menteri, ada gubernur, ada wakil masyarakat, ada dari senat, ada dari dosen, ada dari IA, ada dari mahasiswa, ada dari tendik. Jadi ini benar-benar wakil shareholders yang akan melihat jalannya ITB selama 5 tahun. Nah, jadi sebetulnya ini kan sudah tahun kedua. Nanti kita sebentar lagi minta pertanggungjawab direktorat seperti apa. Di rencana strategis kan ada key performance indicator. Cuma sekarang ini lagi COVID, jadi belum ada benchmarkingnya. Bagaimana memimpin ITB pada masa COVID. Tapi saya yakin kalau ITB sih orang pintar-pintar semua, nggak ada masalah kalau menurut saya sih. Kita tetap produktif. Kalau misalnya mahasiswa belajar dari rumah, nggak apa-apa juga ya. Kita kan bisa begini, kuliah dan lain-lain. Oke. Wah, iya. Menarik ya tadi. Nah, kita kan juga udah cukup banyak tahu nih ya, Kak Sabil, tentang Bu Yani sendiri dan tentang Bu Yani di dalam MWA. Sebenarnya Kak Sabil dan juga Bu Yani ada lagi nih yang masih pengen ditanyain ke Bu Yani. Apa tuh? Ini udah lohor loh. Di Bandung udah lohor. Oh iya Bu, oke Bu. Ya, ini masih seputar MWA sih Bu, tapi lebih kepada topik yang mungkin sedang hangat diperbincangkan juga di masa kampus tentang multi kampus Bu. Nah tadi ya. Tadi Ibu juga sempat udah mention ya Bu tentang multi kampus dan juga Ibu cukup tertarik ya yang saya tahu tentang pembangunan multi kampus Walini bahkan. Nah mungkin saya pengen coba berangkat dulu dari hal-hal yang cukup dasar yang mungkin tadi sebenarnya juga udah sempat Ibu mention nih terkait sebenarnya gimana sih Bu peran MWA ITB sendiri dalam multi kampus yang ada di ITB Bu? Gini, saya kan MWA ini dari tahun 2008 ya. Waktu itu belum ada Jatinangor, belum ada, ya, belum ada kampus Cirebon, belum ada. Ya, jadi memang saya mengikuti itu. Jadi waktu itu Gubernur Jabar menawarkan pada ITB untuk mengelola kampus dulu universitas apa namanya ya di Jatinangor itu, jadi universitas yang dikelola oleh gubernuran ya, Pemprov Jabar untuk dikelola oleh ITB. Ya. Waktu itu belum ada yang nanggapi. Ya, apa sih cari-cari kerjaan aja gitu kan. Nah, saya kan penasaran kan, saya waktu itu anggota MBA. Jadi saya datanglah ke kampus Jatinangor itu. Saya lihat sendiri gitu. Ini kampus kayak apa sih kok ditawarkan sama Pemprov. Kebetulan
Sekda Pemprov Jabar itu namanya Pak Lex ya, Lex. Itu teman saya angkatan 72. Jadi saya dengan Pak Lex tuh ke situ. Antar dong saya ke situ, pengen lihat gitu. Begitu saya lihat itu, waduh ini luar biasa nih. Udaranya bagus, depannya ada Unpad. Depannya kan ada Unpad ya. Itu gedung-gedungnya tuh kayak gedung sate, cuma emang tidak terawat. Jadi kayak tempat jin buang anak itu di situ ya. Tapi saya pikir ini kalau diperbaiki ini oke ya. Di sini kita bisa buat apa danau-danau kecil, lapangan olahraga dan lain-lain. Karena waktu itu Pemprov Jabar itu memberikan support dana untuk sedikit membangun di awal. Saya pikir kenapa ITB nggak mau menerima ini? Cobalah saya bilang di ini. Jadi waktu itu saya ikut merintis kampus Jatinangor ini. Waktu itu statusnya masih kerjasama. Jadi legalnya masih belum di-touch. Nggak apa-apa lah, saya bilang kerjasama aja dulu. Legalnya nanti belakangan. Ya kalau sekarang sih legalnya udah oke lah, itu ITB gitu. Nah jadi ITB kan udah penuh sesak. Ya. Jadi melihat ada kampus Jatinangor ini tentunya suatu solusi. Ya, tadinya nggak ada yang mau pindah ke Jatinangor, wah jauh dan lain-lain. Suka bikin aja lah dulu. Sekarang banyak yang ingin pindah ke Jatinangor. Terus dapat sumbangan banyak kan dari Kementerian PU, asrama mahasiswa. Itu luar biasa itu. Terus ada apa namanya taman-tamannya itu bagus-bagus banget ya. Laboratorium ini dan itu juga sudah dibangun lah. Jadi kalau menurut saya sih multi kampus biasa aja dan itu diperlukan. Ya, terutama di Jawa Barat nih penduduknya 60% rakyat Indonesia ada di Jawa Barat. Jadi kalau kampus banyak dan berkualitas itu yang diperlukan. Cuma Jatinangor ini masih tetap cuma 40 hektar. Saya nggak puas. Oke lah 40 hektar. Eleh atuh ku Unpad 200 hektar tuh di depan. Memang ITB sama Unpad ini harus selalu bergandengan. Kan di Pati Ukur sama Ganesha itu kan deket kan. Nah, terus di Jatinangor depan-depanan. Jadi Unpad ITB ini kayaknya sih sudah suatu kesatuan. Ya. Dulu waktu zaman mahasiswa ini joke sedikit nih. Kalau saya lari-lari nih, ya waktu masa orientasi kan ada lari-lari pagi gitu ya, lewat kampus Unpad kan, nah, kita nyanyi-nyanyi kan, nah, terus anak-anak Unpad kan masih di Pati Ukur tuh ya, ada lagi, terus kita nyanyi-nyanyi, Unpad berjuang, ITB menang. Joke sedikit. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak karena sekarang beda ya. Jadi balik lagi multi kampus, saya support ya. Kampus Cirebon itu beda lagi. Kampus Cirebon itu dikasih oleh Pemprov. Ya, Jatinangor dikasih Pemprov. Cirebon dikasih Pemprov. Nah, kalau wali ini oke lah kita ingin sendiri gitu. Kita nih jangan hanya orang lewat nih ngasih gitu. Ada nggak sih ambisi gitu dari ITB untuk sesuatu yang lebih besar? Ya. Jadi multi kampus tuh di luar negeri itu biasa multi kampus. Saya ambil contoh Malaysia aja. Malaysia itu ada Malaysia University Malaysia of Technology ya. Itu dulu kampusnya di Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur. Dia sekarang punya di Johor Bahru. Jangan tanya berapa hektar. 2000 hektar. Aduh. Itu pemerintahnya itu ya justru support 2000 hektar untuk university di Malaysia itu. Dan saya ke sana. Saya penasaran dong, kayak apa sih 2000 hektar itu ya. Jadi itu masjidnya tuh gede banget masjidnya. Terus buat ininya, buat wisuda dan lainnya juga besar sekali ya. Terus asrama, ada asrama mahasiswa, mahasiswi banyak.
ini untuk pasca sarjana, PhD itu rumah sendiri karena sudah berkeluarga, ya. Terus ada jalan-jalan bagus sekali, ya. Itu mereka tuh ada penelitian mobil listrik, enak banget tuh mobil listrik tuh. Apa? Nyoba-nyoba jalan. Kalau ada mobil listrik di Ganesha, di mana buat parkir aja susah. Oke, jadi Benar-benar. itu ya, Pocut ya. Jadi Iya, Bu. kenapa saya berambisi supaya ITB ini punya kampus besar, supaya lab-nya atau apanya tuh jadi lebih baik. Misalnya ITB ini kan suka pasar seni ya. Ya. Iya. Kalau pasar seni ITB macet sampai pada larang. Iya. Tapi kalau Iya, kita benar-benar. punya kampus besar, itu pasar seni ITB along the year. Itu bisa jadi bisnis. Iya. Ya, Sabila Pocut mau bisnis nanti sok. Nah, saya kasih modal. Udah, saya ngecoblak aja. Oke, Bu. Nah, Bu, ini mungkin tinggal dikit lagi nih, Bu, yang mungkin emang pengen kami tanyain. Nah, ini kan masih terkait multi kampus, Bu. Seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, Bu, kalau misalnya MWA sendiri kan lebih kepada pembuat kebijakan gitu ya, Bu. Iya. Nah, apakah di MWA ini memiliki kebijakan tertentu Bu, berkaitan dengan masa sekarang, yaitu sedang pandemi, yang mana kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan multi kampus itu sendiri, Bu? Kalau menurut saya sih, pandemi ini kan kita harus taat dengan protokol kesehatan. Itu nomor satu pada saat masa pandemi. Jadi sekarang ini masih belum bisa beraktivitas tatap muka fisik. Ya bisa lah. Saya juga suka sih rapat, tapi sangat terbatas ya. Jadi tidak bisa lagi di suatu ruangan besar dan lain-lain. Kalau cuma 5-10 orang jauh-jauhan gitu nggak ada masalah. Nah, bimbingan mahasiswa juga begitu Kak, mau multi kampus mau apa. Malah dengan adanya pandemi ini, walaupun kampusnya di Jatinangor, di Cirebon, kita kan masih bisa tatap muka via Zoom begini. Ya, jadi jangan jadi hambatan. Multi kampus harus jadi sesuatu yang membesarkan ITB. Jadi kalau kita memandang sesuatu tuh jangan dulu negatif. Dengan sesuatu yang baru ini pasti ada peluang baru untuk lebih memajukan kita. Percaya deh sama saya. Memang perubahan itu nggak enak, ya. Kayak misalnya kampus baru gitu, wah jauh luas, mau maju apa enggak sih? Nah, kalau nggak maju mah di rumah aja, ya di kamar aja gitu kan. Oke, Pocut, Sabila, ini udah jam 12 lebih loh. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Ibu. Apa? Nah, mungkin yang telah dijelaskan tadi, saya jadi penasaran, Ibu. Kira-kira nih menurut Ibu, beberapa tahun ke depan multi kampus itu akan seperti apa? Multi kampus? Ya. Ya, kalau menurut saya sih, saya yakin ya. Walaupun misalnya sekarang ada orang mengatakan nggak perlu kampus besar, fine, nggak perlu kampus besar. Tapi apakah sepak bola bisa pakai Zoom? Apakah berenang bisa pakai Zoom? Apakah laboratorium teknik, ya, misalnya apa? Di sini kan ada teknik kebumian, geologi, tambang apa, ya. Kalau kita punya kampus luas, ya, kan kita bisa ngelihat untuk ngebor minyak tuh kayak apa sih, gitu. Ngebor minyak kan nggak bisa pakai Zoom, ya. Kita kudu lihat. Barangkali ada bor minyak atau produksi minyak yang udah nggak kepake di perusahaan oil and gas, bisa dibawa ke kampus Walini. Jadi praktikum. Ya, jembatan misalnya. Apakah bikin jembatan, oke lah desainnya bisa pakai komputer. Tapi realnya kan kudu diketok. Ya nggak? Nah, kalau di kampus Walini ini jembatan gantung, ini jembatan AIU. Kan mahasiswa jadi lebih cepat belajarnya. Dan satu lagi, kampus bisa jadi destinasi wisata. Itu akan menghasilkan revenue untuk ITB. Ya. Atau misalnya untuk SITH nih.
Botanical Garden. Apakah Indonesia sudah punya Botanical Garden selain Kebun Raya Bogor? Nah kan kalau kita punya kampus ratusan hektar gitu, sebagian untuk Botanical Garden, 100 tahun ITB akan datang. Wah, ini dia nih. 100 tahun ITB kedua, berarti 200 tahun. Ini menghasilkan seperti Kebun Raya Bogor, tapi di Walini. Rumah sakit. Rumah sakit ini kan peralatannya canggih-canggih. Ya, dokter itu ngoperasi udah pakai alat gitu ya. Yang mungkin para engineer belum pernah lihat. Nah, kalau ada kampus Walini, barangkali ada rumah sakit, ya. Kita labnya Bu Tati itu biomedis, ya, bekerja sama dengan Unpad kek atau siapa kek, bersama-sama meneliti alat-alat teknologi kedokteran biasa, kedokteran gigi. Nah itu kan perlu ahli teknik dan itu nggak bisa hanya zooman, perlu ada prakteknya. Jadi kalau menurut saya sih apalagi institut teknologi ya, banyak yang harus ada praktikumnya. Oleh itu sekarang saya sedih juga selama hampir 2 tahun ini tidak ada praktikum. Karena praktikum itu apa ya, mengasah kita ya. Kimia misalnya, ya di laboratorium. Kan itu perlu kita lakukan. Ya, saya pernah tuh ngewawancara mau ngerekrut alumni ITB, kan saya tanya mahasiswa, kamu dulu SMA-nya mana? Oh, Taruna Nusantara, Bu. Wah. Terus saya cerita-cerita, saya tuh punya informasi kalau laboratorium fisika Taruna Nusantara itu keren. Jadi saya tanya sama anak ini, bener nggak nih? Jangan-jangan hoax. Laboratorium fisika SMA Taruna Nusantara seperti apa? Wah, lebih bagus dari ITB, Bu. Gitu. Nah, kalau ada kampus baru, ini harapan baru. Bikin masjid yang lebih besar, bikin ini teater musik. Apa ada teater musik yang misalnya apa orkestra dari mana gitu. Jadi ITB ini bergengsi tidak hanya dalam sisi akademis tapi non akademis. Jadi kalau tadi ditanya plan MBA apa sih? Memikirkan yang non akademis itu aja. Saya kan nggak bisa jadi profesor, tapi insya Allah saya bisa memberikan informasi ITB ini harus ke situ. Mikirnya 100 tahun yang akan datang. 100 tahun ke belakang, apa mikir itu yang bikin ITB 100 tahun yang lalu ITB kayak gini? Ya enggak lah. Oke, udah nih, udah 12:30 nih. Iya Bu, menarik ya. Semoga harapan Ibu tadi terkait multi kampus bisa terwujud ya Bu. Kampus baru sebagai harapan baru tadi ya. Iya, ITB baru. Jadi gini, Pocut, Sabila sama Mas Canggih dan lain-lain. Ya, Bu. Kalau ada topik lain, kita ketemu lagi di lain waktu itu bisa. Ya, jadi kita ketemu tuh kalau lebih dari 1 jam tuh capek. Ya. Jadi kalau nanti ada topik lain, silakan buat seperti ini dan saya dengan senang hati. Ya. Iya. Terasa ya Ibu, kita udah sejam lebih ya kita ngobrol-ngobrol. Nah iya. Coba foto. Saya mau foto. Buka semua, buka. Oh, lagi sholat kali ya. Bu Yani udah menyempatkan waktunya. Semoga hasil ngobrol-ngobrol kita tuh menjawab rasa penasaran teman-teman kampus seperti itu ya. Iya, terima kasih Bu Yani sudah menyempatkan sama-sama. Ya, di sela kesibukan. Sampai jumpa ya. Sukses semua ya. Bye-bye. Yuk. Terima kasih Bu.